Halo, saya dari Serlan. Kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana caranya menggunakan semrush.com, di mana semrush.com ini adalah salah satu tools terbaik saat ini untuk competitor research ataupun riset keyword ya. Untuk menggunakan SEMrush ini diperlukan biaya bulanan itu sekitar $70 per bulan. Jika Anda keberatan dengan harga segitu, maka Anda bisa menggunakan alternatif lain ya. Itu dengan istilah Indonesia itu odong-odong atau misalkan urunan, Anda bisa cari teman yang lain yang misalkan minat dengan semrush.com ini. Jadi jika Anda urunan tentu biaya per bulannya akan lebih murah ya. Oke, kita langsung ke sini. Hal yang pertama dilakukan adalah menemukan kata kunci yang akan Anda bidik ya. Kali ini saya akan menggunakan kata kunci hairstyle. Nah, jika Anda bertanya bagaimana caranya mencari kata kunci yang potensial untuk dijadikan sebuah kata kunci utama, itu nanti saya akan bahas di kesempatan yang lain ya, di video yang lain. Nah, untuk kali ini saya sudah mendapatkan kata kunci hairstyle. Di mana menurut saya kata kunci hairstyle ini sangat potensial untuk mendapatkan traffic yang besar karena dengan kata kunci yang umum hairstyle sendiri itu bisa menghasilkan ribuan kata kunci yang lain. Karena seperti yang kita ketahui hairstyle sendiri itu banyak banget ya uh, peluangnya. Di sini di Google Planner juga sudah bisa kita lihat ada banyak kata kunci. Nah, tapi kali ini saya tidak akan research menggunakan Google Planner ya, tetapi menggunakan SEMrush. Nah, hal yang pertama saya lakukan biasanya adalah dengan langsung saja searching kata kunci hairstyle yang akan saya tembak ini. Kita langsung searching di google.com. Nah, kita mendapatkan uh, beberapa website yang berada di halaman pertama. Nah, saya langsung aja ambil website yang ada di ranking 1 ya. Ini websitenya hairstyles.com. Nah, kita coba lihat. Nah, ini websitenya sepertinya sangat bagus ya. Dan ini digunakan juga untuk kepentingan AdSense. Dia sebagai publisher AdSense. Nah, kita langsung saja research keyword apa aja yang ada di website ini yang menggunakan semrush.com ini. Kita langsung paste domainnya di sini. Kalau kita search, nah ini lagi kita search, wah ternyata banyak sekali organic keyword yang masuk ke website tersebut ya. Ada sekitar 84.000 keyword masuk ke website latesthairstyles.com ini. Ini sepertinya SEMrush-nya mengalami gangguan. Ini connection timeout. Kita coba klik here to refresh. Nah, ini adalah pencarian untuk di US ya. Kita bisa lihat untuk beberapa negara lainnya. Sayangnya Indonesia belum masuk ke sini ya. Jadi kita memang tujukan untuk US dulu aja. Nah, karena sepertinya mengalami gangguan atau lemot nih untuk melihat traffic seberapa besar trafficnya, kita langsung aja menuju full report untuk organic keywordnya ya. Kita coba lihat banyak sekali keyword yang masuk. Dari sini kita bisa mengambil keyword-keyword yang bisa kita optimasi untuk website kita ke depannya ya. Selain itu biasanya saya melihat seberapa kuat kompetitor website, maksud saya kompetitor kita ini. Dimulai dengan kita cek. Nah ini udah saya cek sebenarnya usia domainnya berapa, DA-nya berapa, atau kita mampu nggak untuk mengalahkan uh, website ini ya untuk kata kunci tersebut. Ini domain edge untuk website ini udah sangat
lama sekali sekitar 8 tahun ya, DA-nya juga bagus, PageRank-nya 4. Lalu kita cek backlinknya menggunakan Ahrefs atau misalkan OpenSiteExplorer.org. Nah, kita coba pakai Ahrefs. Ini saya masih try it for free ya. Jika Anda ingin melihat lebih leluasa backlink yang terindeks di Ahrefs, Anda bisa mengupgrade akunnya ke premium ya. Tapi ini karena ini hanya untuk riset keyword dan melihat sekilas kompetitor kita, maka saya tidak perlu untuk menjadikan akun saya premium ya. Kita bisa lihat backlink yang terindeks di Ahrefs ini cukup banyak, sekitar 31k ya. Ini referring domainnya 2,4k. Google Plus-nya juga banyak banget, 37k. Twitter, Facebook, sudah banyak banget. Jadi kompetitor kita, calon kompetitor kita ini sangat kuat ya. Tapi itu tidak menjadi masalah. Kita coba lihat keyword-keyword yang masuk ke sini. Nah, kita ambil saja semua ya. Oh ya, ini bisa kita lihat ini kata kunci yang masuk ke website tersebut, ke website calon kompetitor kita. Ini bisa kita lihat hairstyle dia menempati posisi 1. Ini juga ranking 1, ini keyword, ini posisi, ini volume searches-nya, ini CPC-nya. Kita bisa lihat banyak sekali. Untuk membuktikannya benar apa tidaknya kata kunci ini di ranking 1, kita langsung coba aja searching salah satu kata kunci, misalkan ini yang CPC-nya bagus nih. Nah, kita bisa lihat dan ternyata benar ya. Ini ada di sini. Untuk kata kunci long hairstyle, ini websitenya dia. Kita coba buka. Nah, jadi keakuratan semrush.com ini sangat bagus. Kita langsung saja ekspor untuk melihat semua kata kunci yang masuk ke website ini. Nah, di sini ada tulisan ekspor, kita coba ekspor. Nah, kita pilih CSV agar lebih mudah. Ini mungkin agak membutuhkan waktu karena begitu banyak keyword yang masuk ke website ini. Ya, ini masih berjalan untuk nge-export, tapi saya sudah mempersiapkan tadi yang sudah diekspor ya. Nah, ini bisa kita buka semua kata kunci. Ini mungkin tidak semua ya, karena SEMrush tidak mampu mengekspor semua ya. Ini baru 1500 keyword yang udah diekspor oleh SEMrush. Nah, yang saya perlukan biasanya ada 3 kolom saja sebenarnya nih. Oh, ada 4 ya, ada keyword, position, previous. Oh, ini nggak usah sebenarnya. Ini search volume dan CPC ya. Nah, ini saya copy nih 3 kolom ini sampai CPC. Oh ya, sampai URL nih, sampai app. Kalau kita copy, kita buat Excel baru. Ini untuk manajemen keyword ya. Manajemen keyword ini diperlukan untuk kita pertama membuat artikel, kedua menentukan kata kunci yang akan optimasi ya. Karena bisa kita bayangkan kita harus mengoptimasi ratusan kata kunci secara bersamaan, kan itu perlu manajemen keyword. Jadi kita coba pisahkan. Nah, ini sudah di sini. Kita bisa lihat ada sekitar 1500 keyword ya. Hal yang pertama saya lakukan biasanya mensortir keyword-keyword ini berdasarkan search volume ya. Karena kita akan membuat website dengan domain baru, maka kita harus perlu pertimbangkan apakah kita mampu atau tidak untuk mengejar kata kunci tersebut.
Jadi semakin kita coba dulu aja, kita search ini berdasarkan, oh ya salah nih. Coba pilih custom search. Ini ada di kolom D ya. Oh iya. Nah, ini kita sudah bisa lihat. Sudah di sort berdasarkan search volumenya. Nah, karena kita mau membuat website dengan domain yang baru, itu otomatis perlu strategi agar website kita itu benar-benar, bukan benar-benar, cepat mendapatkan rankingnya bagus, ataupun agar website kita itu istilahnya mudah untuk dioptimasinya. Biasanya saya pisahkan dulu nih untuk search volumenya yang di bawah 1000 ya. Saya ambil dulu dari sini yang di bawah 1000. Kita bisa lihat yang di bawah 1000 aja search volumenya kata kuncinya udah mencapai sekitar 492 ya. Nah, kita pisahkan ini. Kita ke Excel yang baru lagi. Ini yang tadi ya. Ini di copy saja, tidak usah di-cut. Oh iya, ini ketinggalan ya. Kita coba pindahkan ke sheet yang lain. Oh iya, manajemen keyword ini sangat penting. Ini dengan tujuan agar kita dapat memudahkan untuk optimasi ya. Ini sudah kita pisahkan. Nah, langkah berikutnya adalah mensortir kata kunci berdasarkan kemiripan ya. Jadi saya yakin di sini kata kunci dari 400-an kata kunci ini masih ada yang mirip ya. Sehingga kita akan mensortirnya supaya mereka istilahnya kata kunci yang agak mirip kita akan satukan. Nantinya akan memudahkan untuk optimasi SEO. Jadi kita sort lagi. Ini di custom search. Ini berdasarkan keywordnya ya. Sekarang. Oke. Nah, jadilah posisinya seperti ini. Kita bisa lihat banyak sekali kata kunci yang mirip yang bisa kita jadikan satu halaman. Jadi dengan satu halaman ini kita akan menarget beberapa kata kunci yang mirip. Seperti contoh ini, 2013 haircuts for long hair. Ini mirip dengan yang ini nih. Nah, kita bisa jadikan 2 bahkan 3 kata kunci ini. Oh iya, 4 ya. Bahkan 4 kata kunci ini menjadi sebuah artikel. Jadi intinya ketika kita akan membuat sebuah artikel, kita perlu manajemen keyword. Nah, yang dimaksud dengan manajemen keyword sendiri itu jadi kita memisahkan atau misal mengelompokkan kata kunci yang mirip menjadi beberapa kelompok kata kunci ya. Kita akan pisahkan ini kata kunci ini, kita coba. Nah, seperti ini. Nah, keempat kata kunci ini kita bisa jadikan satu buah artikel. Nah, tentu jika ini menjadi satu buah artikel dengan 4 kata kunci ini, otomatis kita bisa menembak 4 kata kunci ini untuk hanya dengan satu halaman tadi ya, dengan satu artikel tadi. Seperti itu. Kenapa demikian? Karena kita akan mempermudah menembak kata kunci
yang akan kita bidik. Kita coba kelompokkan lagi kata kunci yang mirip seperti ini. Nah, jadi intinya setelah kita mendapatkan banyak keyword, uh, ini sekitar ada 400 keyword ya tadi ya. Kita kelompokkan berdasarkan keyword-keyword yang hampir mirip seperti ini. Walaupun itu sedikit berbeda atau berbedanya hanya sedikit, misalkan ini asymmetric haircut, ini mempunyai search volume 480, lalu asymmetrical hairstyle 880 forumnya. Nah, ini bisa kita optimasi dengan satu halaman dengan catatan kita membuat artikel dengan 4 buah kata kunci ini. Jadi dengan 4 buah kata kunci ini kita buat artikel misalnya 400 kata dengan di dalamnya mengandung kata kunci 4 kata kunci ini. Untuk optimasi on page-nya nanti akan saya jelaskan di lain kesempatan. Nah, seperti itu. Jadi setelah kita mendapatkan banyak keyword, lalu kita mensortirnya menjadi beberapa kelompok keyword yang bisa kita optimasi eh, hanya dengan satu halaman seperti itu ya. Karena bisa kita bayangkan dengan 400 kata kunci dengan masing-masing satu artikel itu akan memberatkan kita. Makanya untuk mensiasatinya kita kelompokkan kata kunci yang mirip menjadi eh, satu kelompok kata kunci yang lebih simpel seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan kelompok-kelompok kata kunci, ini kita tinggal buat artikelnya. Untuk pembuatan artikel sendiri itu ada tekniknya. Jadi kalau misalkan di sini banyak keyword yang sama, itu kita bisa menggunakan judul dengan menggabungkan kata kunci yang ada di sini. Seperti itu. Nah, itu saja untuk riset kata kunci menggunakan SEMrush kali ini. Lain kesempatan kita akan sambung lagi. Oh iya, bahkan sebenarnya ada trik yang lebih bagus lagi. Jadi kita akan mencari website dengan istilahnya uh, kekuatan dia yang rendah tetapi mengandung banyak kata kunci ya. Contohnya seperti website ini brsl.com. Nah, kalau kita lihat ini brsl.com itu sudah lumayan ya. Organic keywordnya udah 134 keyword yang masuk ke website tersebut. Lalu kita coba cek pakai cekpr.com. Nah, Anda bisa lihat hanya dengan umur 4 bulan sudah bisa meranking 134 kata kunci walaupun posisinya masih jauh-jauh. Tapi ini saya pikir kompetitor yang bagus dalam artian sepertinya kita bisa mengalahkan kompetitor tersebut karena dilihat dari usia domain juga baru 4 bulan. Lalu kalau kita cek juga backlinknya di Ahrefs tidak seberapa gitu. Nah, saya akan bahas bagaimana mencari domain atau website-website yang mempunyai uh, kata kunci yang masuk ke website tersebut banyak, tetapi dengan istilahnya, tetapi kita sepertinya akan mudah untuk menaklukkan kata kunci tersebut nih. Kalau misalkan kita lihat biharsal.com itu backlinknya hanya yang terindeks di Ahrefs hanya 75, ininya sosial medianya masih 0. Nah, tetapi mereka atau dia biharsal.com ini mampu ranking banyak kata kunci. Nah, kata kunci yang seperti ini yang sangat saya minati ya. Karena dengan sedikit optimasi biasanya kata kunci yang seperti ini sudah bisa menghasilkan traffic ya. Nah, bagaimana caranya mencari website atau domain yang masih muda, terus backlinknya sedikit, tetapi mempunyai traffic yang bagus.
Itu ada triknya tersendiri, nanti saya akan bahas di lain kesempatan ya. Jika Anda punya pertanyaan, silahkan Anda hubungi FB saya ya. Nah, itu saja dari saya tentang SEMRAS.com ini. Kalaupun nanti ada kekurangan, nanti akan saya tambahkan ya. Ya, terima kasih.